Ya, selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi. Iya, Pak. Untuk sharing Pak Kristianto sudah bisa nih ya. Oke, silakan adik-adik salah satu mau berdoa sekarang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini sehingga kami bisa berkumpul untuk memulai pelajaran kami. Kau berkati Pak Kristianto yang akan menyampaikan pelajaran-Mu Tuhan, biarlah apa yang beliau sampaikan bisa kami simak, kami pahami dengan baik. Kau berkati juga alat-alat yang kami pakai, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, sekali lagi kita akan belajar meneruskan pelajaran yang minggu lalu ya tentang orang yang lemah lembut. Ada yang masih ingat apa orang yang lemah lembut? Lemah lembut? Lupa semua nih kayaknya, baru seminggu udah lupa semua. Tidak mudah marah, Pak. Tidak mudah marah. Ya, Anis bilang tidak mudah marah. Yang lain nih pada bengong semua. Oke, saya akan ulang ya biar kita seger kembali ya. Jadi di dalam Matius 5 ayat 5 ini kan 8 ucapan bahagia ya yang Yesus lakukan ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi ya. Nah, teman-teman seringkali kata lemah lembut ini disalahartikan oleh banyak orang. Kenapa? Karena orang nggak mau dengan kata lemah ya. Dunia selalu mengagungkan, dunia selalu memuja yang namanya kuasa, ya, kekuatan, dan semua ya hal yang berbau kelemahan dunia itu menolak. Kenapa? Karena kelemahan itu kondisi yang buruk buat pendapat orang-orang dunia, gitu ya kan. Nah, justru kebaikan, justru kekuatanlah yang dianggap baik. Nah, yang Tuhan Yesus maksudkan di dalam Matius 5 ayat yang kelima ya, bahwa kita akan diberkati, menjadi orang yang diberkati kalau kita mempunyai hati yang lemah lembut ya. Makanya firman Tuhan katakan memiliki bumi atau mewarisi bumi. Nah, ini sulit sekali untuk diterima oleh orang-orang yang selalu memuja kekuatan ya. Bahkan dunia sulit menangkap atau mengambil esensi dari kata lemah lembut ini. Nah, kelemah lembutan inilah sebenarnya yang hari ini kita mau pelajari, apa sih kelemah lembutan yang Tuhan Yesus maksudkan. Kenapa orang yang lemah lembut begitu memiliki warisan ya kan, memperoleh kepemilikan gitu ya kan. Nah, kemarin kita sudah belajar, saya akan share screen dulu. Kita kemarin sudah belajar tentang lemah lembut ini. Sebentar. Ya. Nah, ada 5 ekspresi kelemah lembutan ya yang kita pelajari kemarin. Bahwa yang pertama adalah lemah lembut itu seperti contohnya adalah Daud. Ya, kemarin kita sudah baca di 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 8, di mana Daud yang diburu oleh Saul, ada satu kesempatan di mana Daud bisa membalas atau bisa membunuh Saul gitu ya kan. Bahkan orang terdekat Daud berkata, ini kesempatan yang Tuhan berikan untuk engkau membunuh Saul gitu. Tetapi perhatikan, ya Daud itu orang yang lemah lembut. Salah satunya gini, dia tahu etika, dia tahu otoritas, dia menaruh hormat kepada Saul, ya sebagai raja yang diurapi Tuhan. Dia menghormati Tuhan. Nah, orang yang lemah lembut adalah orang yang sopan santun, orang yang tahu tata krama. Nah, saya berharap hari ini kita belajar ya bahwa lemah lembut, ekspresi daripada lemah lembut adalah mereka yang tahu sopan santun, mereka yang tahu tata krama, mereka yang tahu etika, mereka yang menghargai otoritas Tuhan, mereka yang menghormati Tuhan, ya. Walaupun kemarin saya bilang, walaupun nanti pemimpin di atas saudara mungkin secara usia lebih muda, ya, belum berpengalaman seperti teman-teman,
Tetapi karena dia pemimpin yang sudah ditunjuk di atas kita, kita tetap harus menaruh hormat. Ya, saya punya teman ya, seorang gembala ya. Dari segi usia dia lebih muda dari saya ya. Secara pengalaman jauh banget dari saya. Tetapi saya menaruh hormat, saya menaruh respect karena otoritas dia sebagai gembala ya. Jadi kita harus belajar untuk seperti itu. Orang yang sopan santun ya, orang yang lembut hatinya itu punya sopan santun dan tata krama. Yang kedua, ekspresi daripada lemah lembut adalah tidak bersaing ya. Di dalam Galatia 2 ayat 1 ya. 14 tahun lamanya Paulus tidak dianggap sebagai rasul ya, tidak ada pengakuan ya. Tetapi buat Paulus itu nggak jadi masalah. Kenapa? Karena dia tidak berambisi untuk itu semua. Ya, Paulus hanya fokus pada pelayanannya untuk melayani dan menyenangkan Tuhan. Nah, apa yang teman-teman lakukan di BISOM ya khususnya ya, kita tahu bahwa kita dipanggil, dipilih untuk melayani Tuhan. Sekali lagi, kalaupun teman-teman misalnya ya, kok belum diakui, belum diangkat, belum disahkan dan sebagainya nantinya gitu ya kan, tetaplah untuk tidak berambisi. Fokus kita hanya satu, melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan. Nah, itulah orang yang lemah lembut, tidak memiliki ambisi, tidak memiliki agenda pribadi. Tujuannya cuma satu, bagaimana dia hidupnya ya, pelayanannya cuma satu. Ya, bukan untuk diakui oleh manusia tetapi diakui oleh Tuhan. Saya percaya teman-teman semua memang kita sebagai manusia butuh yang namanya pengakuan ya. Tetapi biarlah pengakuan yang kita terima itu kita dapat biarlah itu dari Tuhan. Saya ingat waktu saya pelayanan, saya sudah berjuang pelayanan, tetapi kok nggak pernah dapat ekspresi pujian dari gembala saya. Saya sempat sedih waktu itu ya, saya sudah berjuang mati-matian gitu ya kan. Tetapi kemudian ada sesuatu yang menghibur saya, ekspresi di hati saya seperti ini. Engkau kan melayani aku, walaupun mungkin orang-orang tidak menganggap engkau, tidak memuji engkau, tetapi aku menganggap engkau, aku memuji engkau. Nah, itu penghiburan yang luar biasa. Jadi, fokuslah kepada pelayanan saudara ya, bahwa orang yang lemah lembut itu tidak berambisi ya, tidak bersaing ya. Nah, berikutnya 5 daripada ekspresi lemah lembut adalah sikap daripada Musa ya, peristiwa di Meriba yang kedua ya. Yang pertama kita tahu Musa diperintahkan untuk memukul ya kan memukul bukit ya untuk keluar air. Nah, yang peristiwa yang kedua adalah ketika Musa begitu tidak bisa mengendalikan kekesalan hatinya, amarahnya ya. Tuhan tidak menyuruh untuk memukul gunung batu itu ya untuk keluar air ya, peristiwa yang kedua. Tuhan berfirman, ngomong saja sama bukit batu itu untuk keluar air. Tetapi karena bangsa Israel yang begitu menekan dia, begitu bikin dia kesel, begitu dia nggak bisa nahan kendali daripada marahnya, dia pukul bukit batu itu. Memang keluar air. Tetapi masalahnya dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Dan akibatnya risiko yang harus diterima oleh Musa, dia tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian. Perhatikan, kekesalan, emosi menguasai kita, itu akan menghasilkan amarah. Ya. Nah, amarah itu kecenderungannya akunya, ego kita yang keluar. Ya. Jadi orang yang lemah lembut itu tidak akan membalas. Walaupun ditekan, walaupun dihina, walaupun diremehkan, walaupun dijahatin gitu ya, dia tidak akan membalas. Itulah ekspresi ketiga dari orang yang memiliki hati yang lemah lembut. Nah, yang keempat, ekspresi daripada hati yang lemah lembut adalah tidak merasa harus menggunakan hak ya, peristiwa Abraham. Abraham adalah paman, Lot adalah keponakan. Tetapi kita lihat bagaimana hati daripada Abraham, dia mempersilahkan Lot untuk memilih tanah atau lahan untuk dia diami pertama kali.
Jadi dia walaupun sebagai paman dia bisa ngomong begini, saya pilih yang ini ya, kamu yang sana ya. Tetapi karena dia memiliki hati yang lemah lembut, maka Abraham bilang, silahkan kau ke kiri, aku ke kanan ya. Jadi engkau pilih dulu, aku nanti yang apa, setelah engkau pilih baru aku yang pilih gitu ya kan. Nah, inilah orang yang lemah lembut. Walaupun dia punya otoritas, dia punya hak, tetapi orang yang lemah lembut itu selalu rendah hati. Ya, silakan mempersilahkan dulu, mungkin yang lebih muda, ya kan? Silakan kamu pilih dulu. Nah, itulah ciri daripada orang yang lemah lembut. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah hancur hati atau brokenness ya. Di 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10, Paulus sebagai rasul yang luar biasa, dia pun mengakui bahwa dia mengalami ya punya kelemahan di dalam tubuhnya. Biar juga kita selalu rendah hati, punya hati yang hancur, tidak sombong seperti itu. Nah, jadi apakah kelemah lembutan itu, teman-teman? Ya, jadi lemah lembut yang dimaksud di dalam kata Yunani praus ya itu memiliki penjelasan seperti ini. Sorry. Saya akan jelaskan kata lemah lembut ini dengan sebuah ilustrasi seperti ini. Dokter, ya. Teman-teman tahu yang namanya obat penenang. Obat penenang itu saya anggap sebagai lemah lembut begini. Ketika seorang pasien ya memiliki satu penyakit ya, mungkin itu demam atau dia mau operasi ya, seperti saya dulu mau operasi, saya memiliki satu ketakutan, satu kekhawatiran gitu ya kan untuk masuk ke meja operasi itu. Nah, untuk menenangkan pasien, maka dokter akan memberikan obat penenang. Supaya apa? Supaya dalam proses operasi atau kesembuhan itu ya pasien itu memiliki ketenangan sehingga dokter bisa melakukan tindakan yang menyelamatkan si pasien. Tetapi obat yang sama, obat penenang, artinya begini, untuk dosis yang benar, maka obat itu akan bermanfaat buat si pasien. Tetapi ketika obat itu overdosis atau berlebihan, itu akan sangat berbahaya bagi pasien dan itu bisa mengakibatkan pasien bisa mengalami kematian. Ya, jadi seperti itu perumpamaan lemah lembut di dalam perumpamaan dokter atau juga pelaut. Ya, mungkin kita sering pernah ya di pinggir pantai atau mungkin di tepi sungai gitu ya. Kita lagi duduk, suasana lagi teduh, kita merasakan angin sepoi-sepoi. Ya nggak usah di pinggir pantai, saya di depan kipas angin aja. Kalau kipasnya begitu anginnya lembut, suasana lagi panas gitu, itu mata bisa berat dan kita bisa tertidur. Kenapa? Kita merasa nyaman, merasa segar gitu ya. Ada kipas, ada angin yang begitu lembut ya kan. Tetapi angin yang sama, ketika angin itu menjadi sebuah angin topan, itu sangat berbahaya, bisa membunuh kita. Ya, sama-sama angin. Ya. Nah, yang ketiga petani atau kalau misalnya peternak gitu ya, pernah lihat kuda ya. Kuda muda yang liar itu nggak bisa kita tunggangi. Kenapa? Karena kuda yang liar yang masih muda itu nggak pernah ditunggangi. Begitu kita naik, kalau teman-teman pernah lihat film koboi, itu kuda itu akan berontak. Dia bisa melempar siapapun yang ada di atas punggungnya. Dan itu bisa menyebabkan kita mati loh. Ya, ditendang sama kuda aja, ditendang sama kaki kuda dari belakang, wah bisa patah tulang rusuk kita semua ya. Tetapi kuda yang sama ketika sudah dijinakkan, dia dapat bekerja ya, dia menjadi tidak berbahaya, bahkan dia bisa membantu petani tersebut. Nah, dari ketiga perumpamaan yang saya sampaikan ini ya, artinya begini, baik itu obat, baik itu angin, baik itu hewan kuda tadi, itu mempunyai energi. Tetapi hanya ketika energi tersebut terkendali, itulah yang disebut dengan kelembutan. Jadi kelembutan adalah energi yang bisa dikendalikan. Kelemah lembutan bukan berarti satu kelemahan. Justru kelemah lembutan ya itu adalah satu energi yang luar biasa kalau kita bisa kendalikan itu semua.
Artinya begini, teman-teman. Kelemah lembutan hanya dapat dilihat ketika kita sedang berada di pihak yang benar. Bukan ketika kita di pihak yang sedang bersalah. Contoh begini. Ada seorang pencuri tertangkap, dipukulin. Dia diam saja. Kita nggak bisa bilang, oh ini orangnya nggak ngebales ya, lemah lembut ya. Bukan itu. Dia emang udah salah gitu ya kan. Wajar kalau dia diam gitu. Tetapi seperti peristiwa Tuhan Yesus. Dia dipukuli, diludahi, diolok-olok. Pertanyaan saya, Yesus balas nggak? Dia nggak balas. Dia memiliki hati yang lemah lembut. Dia bisa menggunakan otoritas dia. Waktu dia di Taman Getsemani, waktu dia ditangkap, dia bisa nggak perintahkan malaikat untuk melindungi dia? Bisa. Tapi dia tidak lakukan itu. Jadi kalau teman-teman saat-saat ini sedang mengalami sebuah tekanan, mungkin ada yang menghina teman-teman. Mungkin ada yang mengolok-ngolok teman-teman. Mungkin ada yang sedang merendahkan teman-teman. Saya mau bilang, jangan balas. Kalau teman-teman berdoa, Tuhan Yesus bilang begini, aku sudah mengalami itu semua. Jadi ingat waktu kita mengalami hal-hal yang seperti itu. Saya ingat ketika ada seorang pendeta, ya, dia cerita, dia dihina, dia difitnah, dia dihujat. Kemudian orang-orang sekitarnya bilang, Pak, tuntut aja Pak, kita punya pengacara, kita bisa pakai jalur hukum. Kemudian pendeta ini berdoa. Kemudian dengan lembut Tuhan Yesus bilang gini, apa yang engkau alami 2000 tahun yang lalu, aku sudah alami. Yang harus engkau lakukan saat ini, diam saja. Pembelaan itu datangnya dari aku. Begitu Roh Kudus ngomong seperti ini, pendeta ini hanya taat pada suara Roh Kudus, dia diam saja. Semua yang memfitnah, semua yang yang mengolok-olok, ya, begitu perjalanan waktu bisa melihat buah dari apa yang telah dilakukan hamba Tuhan ini. Dan semua akhirnya terdiam dan tidak terbukti apa yang difitnahkan, apa yang diolok-olok. Nah, itulah yang disebut dengan kelemah lembutan. Jadi kelembutan adalah kekuatan yang dikendalikan. Nah, sifat itu mengungkapkan dirinya sendiri ketika kita benar. Dan kita mempunyai kemampuan, sebenarnya waktu kita benar, kita mampu untuk bisa membalas, ya, menyakiti orang yang bersalah. Namun kita memilih untuk tidak melakukannya. Itulah yang dimaksud dengan kekuatan yang dikendalikan atau kelembutan. Nah, apa sih gejala dari kelembutan hati itu? Ya. Nah, gejala kelembutan hati itu yang pertama adalah cara meluapkan kemarahan. Mungkin ada yang bisa kan baca Amsal 16 ayat 32? Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Seringkali begini, waktu kita diserang, apalagi dalam posisi benar, ketika kita diserang oleh seseorang, biasanya kita akan bereaksi. Nah, reaksi kita biasanya adalah langsung meledak amarah. Tetapi orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa menahan emosinya, marahnya. Atau dengan kata lain seperti di Amsal tadi katakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadi kalau teman-teman adalah seorang pahlawan, saya percaya teman-teman adalah orang yang sabar. Teman-teman bisa mengendalikan amarah teman-teman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, penerimaan akan
firman Tuhan. Bisa bacakan 2 Samuel 12. Samuel 12, wah ini kalau bicara dari ayat 1 sampai ini ya saya akan simpulkan. Ya, dari perikopnya Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Ya, kita tahu kan Daud bersalah, ya. Bukan hanya dia berzina dengan Bathsheba, tetapi dia juga merencanakan satu pembunuhan berencana terhadap Uria. Ya, ingat ya peristiwa itu ya. Nah, waktu Nabi Nathan menegur Daud, ya, melalui perumpamaan gitu ya kan. Waktu Daud kemudian, siapa orang itu? Itu harus dihukum mati. Kemudian Nathan bilang, itu engkau. Apa reaksi Daud, teman-teman? Apa jawaban Daud? Bertobat. Lebih tepatnya lagi, ayat 13. Lalu Daud berkata kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Perhatikan, orang yang bersalah ketika ditegur seringkali gini, mencoba mengelak, mencoba mencari pembenaran. Ingat peristiwa Adam dan Hawa ketika Tuhan bilang, siapa yang ngasih tahu suruh makan buah itu? Apa yang Adam lakukan? Adam menyalahkan Hawa. Hawa menyalahkan ular. Nyalahin siapa dong? Itu reaksi manusia. Ketika ditegur, udah salah ditegur, biasanya akan bereaksi mencari kambing hitam, mencari kesalahan, mencari pembenaran. Tapi perhatikan Daud, ketika ditegur, dia seorang raja loh. Waktu ditegur oleh Nabi Nathan, Daud nggak bilang gini, salahnya Bathsheba, kenapa dia mandi, nggak pakai baju. Ya mana ada orang mandi pakai baju, orang mandi juga telanjang gitu ya kan. Tapi dia nggak ngomong seperti itu. Yang Daud lakukan, Tuhan, aku sudah berdosa. Daud mengakui. Nah, orang yang lemah lembut itu akan menerima kebenaran firman Tuhan. Dia bereaksi terhadap firman Tuhan. Dia mentaati, dia terima dengan hati yang gembira, dengan hati yang bersih. Biarlah ketika kita ditegur, kita tidak bereaksi untuk cari pembelaan, menyalahkan orang lain. Tapi kita belajar, ya, aku salah. Aku minta ampun. Aku minta maaf. Wow, kalau semua orang bersikap seperti ini, saya percaya tidak ada perselisihan. Kita harus belajar. Itu sebabnya, walaupun Daud begitu, saya bilang dosanya sih, udah kejam, jahat ya. Tapi firman Tuhan bilang, aku berkenan kepada Daud. Kenapa Tuhan bisa berkenan kepada Daud? Karena Daud punya hati yang lemah lembut. Ditegur, dia mau mengakui salah. Nah, biarlah kita belajar menjadi orang yang lemah lembut. Ketika kita ditegur akan dosa kita belajar untuk mengakuinya dan minta ampun sama Tuhan. Jadilah orang yang lemah lembut. Yang ketiga, gejala kelembutan hati adalah reaksi terhadap perselisihan. Mungkin ada yang bisa bacakan 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 25. 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 25. 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 25. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar,
dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Ini di Alkitab teman-teman ditandai ya, di stabilo atau di bold lah ya tulisan begini maksudnya. Biarlah ini menjadi bekal buat kita sebagai seorang hamba Tuhan. Kita nggak boleh bertengkar. Kita harus ramah terhadap semua orang. Kita harus cakap, mengajar, sabar dengan lemah lembut, dan dapat menuntun orang yang suka melawan, yang suka memberontak. Karena teman-teman akan menjumpai orang-orang seperti ini nanti di lapangan. Ya kan? Kadang kita kesel nih orang, aduh kepala batu banget gitu loh. Ya kan? Tapi kita harus lemah lembut, kita harus sabar nuntun orang ini kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Sebab ada kemungkinan Tuhan berikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat, untuk memimpin mereka, untuk mengenal kasih Tuhan. Nah, inilah tugas teman-teman semua. Ya. Nah, orang yang tidak lemah lembut itu, perhatikan di tulisan di layar, ya, merasa diri sangat benar. Ya. Kalau bicara itu ceplas-ceplos, blak-blakan. Ya. Sangat cepat menarik pelatuk senapannya, artinya cepat sekali bereaksi gitu, emosinya gitu. Nah, salah satu tanda kedewasaan rohani, ya, salah satu tanda kedewasaan rohani adalah ketika kita menyadari bahwa Tuhan dapat memberkati orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Bahkan orang-orang yang belum percaya. Tuhan ya akan memberkati orang-orang yang tidak sependapat. Untuk apa? Untuk kita belajar dewasa. Biarlah teman-teman ya kalau nanti menjumpai orang-orang yang tidak setuju dengan pendapat teman-teman ya, dengan perkataan teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman merasa diri yang paling benar, kemudian menyerang orang tersebut. Tahu apa kamu? Aku kan yang sekolah, aku tahu firman Tuhan. Wah, jangan seperti itu, ya. Nah, biarlah di dalam 2 Timotius ini menjadi bekal buat kita semua di dalam praktek nanti melayani di lapangan. Karena teman-teman akan menjumpai orang-orang seperti itu, ya. Nah, ciri-ciri daripada kelemah lembutan, ya. Sifat lemah lembut itu seperti air, ya. Pasti sering ke sungai lah ya. Kita akan lihat bagaimana aliran sungai itu. Ia akan secara alami ya mengalir ke tempat yang paling rendah. Itu ciri daripada sebuah air. Artinya begini, biarlah hidup kita itu selalu, nada bicara kita itu selalu rendah. Itu orang yang lemah. Kendalikan cara bicara kita. Jangan sampai tinggi. Ya, air itu nggak bisa ngalir ke tempat yang tinggi. Air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Biarlah nada bicara kita itu selalu rendah. Volumenya selalu rendah. Yang kedua, ya, ciri-ciri kelemah lembutan seperti air itu, ia menyegarkan semua ciptaan. Baiklah perkataan kita itu teduh, adem. Orang dengarnya itu enak. Air itu menyegarkan semua ciptaan. Makanya Mazmur 1 ayat 1 kan dikatakan bahwa seperti berbahagialah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, ya. Jadi pohon kalau ditanam di tepi aliran air itu akan tumbuh subur menghasilkan buah. Kenapa? Karena dia dapat sumber air. Nah, biar juga kehadiran kita, perkataan kita, ya, itu teduh, membuat orang menjadi hidup, membuat orang menjadi semangat. Kita dapat perkataan kita memotivasi orang, ya.
Nah, yang berikutnya ya, air itu mengelilingi setiap rintangan. Waktu ada batu yang menghalangi air, ya, maka batu itu akan menghindar, ya. Dia akan mengelilingi batu itu, dia akan tetap mengalir. Nah, biarlah perkataan kita itu merangkul orang-orang yang keras yang akan kita jumpai. Jangan jadikan musuh mereka. Jangan kita membenci mereka. Tetapi kita harus rangkul mereka. Nah, itulah ciri-ciri dari orang yang lemah lembut. Pertama, biarlah perkataan kita, intonasi bicara kita selalu rendah, tidak tinggi. Yang kedua, biarlah perkataan kita itu teduh, bisa memotivasi orang, menyemangati orang. Dan ketiga, ketika kita mengalami rintangan, ada orang yang keras, ada orang yang kepala batu, ingat ya, air itu tidak menabrak batu itu atau ingin menggulingkan batu itu, tapi air itu akan mengalir di samping batu-batu. Biarlah kita juga perkataannya dapat merangkul mereka. Amin. Wah, kalau kita punya ciri-ciri seperti ini, saya percaya pelayanan teman-teman itu akan sukses luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, itu sebabnya Tuhan Yesus bilang begini di dalam Matius 11 ayat 29. Ada yang bisa bacakan? Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Tahu kuk, teman-teman? tahu Apa? beban yang dipasang di lembu kerbau. Di kerbau, ya, di kuda, ya, atau di sapi apapun itu, ya. Berat nggak? Berat. Berat kalau kita melawan. Ya. Kalau orang yang kendalikan suruh tarik supaya belok ke kiri, terus kita arahkan badan kita ke kanan, itu akan terasa berat. Berlawanan. Ya, tetapi kalau kita ikut yang mengendalikan dia tarik supaya kita ke kiri, kita ikut, itu tidak akan berat. Nah, itulah yang dimaksud Tuhan Yesus ini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Memang ada beban di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita. Tapi jangan jadikan beban itu berat. Kita harus belajar sama Tuhan Yesus. Ikutin aja yang Tuhan mau. Kalau Tuhan suruh maju, kita maju. Jangan berhenti, akan berat. Tuhan suruh ke kiri, kita ikut ke kiri. Tuhan suruh ke kanan, kita ikut ke kanan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bilang, aku lemah lembut dan rendah hati. Dan janjinya, jiwamu mendapat ketenangan. Ya, jadi engkau kalau berontak, kalau melawan, itu akan berat. Yesus bilang, aku lemah lembut, belajar kepada Tuhan Yesus. Amin. Oke. Amin. Saya percaya kita bisa mengubah dunia dengan kelemah lembutan. Tidak perlu kekuatan, ya. Tidak perlu dengan hal yang dianggap oleh dunia bahwa kekuatan yang akan mengubah dunia. Justru kelemah lembutan Tuhan Yesuslah yang mengubah dunia. Ada beberapa orang yang begitu keras, ya. Ya, semua orang yang berdosa itu mengalami kelemah lembutan daripada Tuhan Yesus yang banyak mengubah hidup orang-orang. Ya, nah, ya kita belajar dari Tuhan Yesus ya di dalam Matius 26 ayat 51 sampai 52. Ada yang bisa bacakan? Matius 26 ayat 51 sampai 52.
Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masuklah pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Amin. Hati-hati, ya. Kita bisa menggunakan kekuatan kita, amarah kita, tetapi Tuhan Yesus perintahkan, tutup pedangmu itu, jangan menggunakan pedang. Ya, biarlah kita belajar untuk lemah lembut. Jadi kelemah lembutan itu adalah sikap hati, bukan sikap tubuh. Tuhan Yesus bisa marah terhadap ketidakbenaran, terhadap dosa. Tetapi di dalam hatinya, dia tetap mengasihi orang-orang yang berdosa. Pemungut cukai, penukar uang. Saya ingat peristiwa perempuan yang berzina yang akan dirajam. Ya enggak? Aduh, saya luar biasa kalau baca firman itu, bagaimana Tuhan Yesus hanya jongkok menuliskan sesuatu di pasir. Kemudian dia berkata dengan lembut seperti, siapa yang nggak berdosa, lempar batu pertama. Itu dalam banget perkataan. Itu orang yang lemah lembut. Dia nggak bilangin, ini perempuan berzina. Iya benar, lempar saja. Enggak. Dia cuma nulis, nulis coret-coret di tanah. Kemudian dia bilang ke orang-orang yang ingin melemparkan batu. Siapa yang nggak berdosa, lempar batu pertama ke perempuan berzina. Nggak ada satupun yang melempar. Kemudian semua pada bubar. Kemudian Tuhan Yesus bangkit, tanya kepada perempuan yang berdosa ini, bilang, loh kemana orang-orang? Pergi. Dia nggak bilang gini, perempuan berzina. Dia cuma bilang, mulai sekarang, jangan berbuat dosa lagi. Waduh. Itu lemah lembut. Kalau kita sebagai orang berdosa, kita layak untuk masuk neraka. Kita layak dihukum. Tapi Tuhan Yesus cuma bilang begini waktu kita bertobat. Waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia cuma bilang, aku mengasihi engkau. Jangan berbuat dosa lagi ya. Waduh. Itu seperti seperti api disiram air dingin. Benar ya teman-teman? Adem sekali. Kita akan di lapangan menemui orang-orang yang berdosa. Nah, baiklah kita belajar, jangan benci orang. Kita harus tetap mengasihi mereka. Kita harus mengenalkan kebenaran firman Tuhan. Kita harus memberitakan Injil, menyatakan kasih Tuhan. Walaupun mereka belum bisa menerima, walaupun mereka menolak, walaupun mereka menentang, tapi kita belajar dengan lemah lembut seperti Tuhan Yesus. Ya. Yang kedua, ya. Bagaimana gereja mula-mula di dalam 1 Korintus 7. Rasul-rasul itu tidak pernah bereaksi resisten terhadap aniaya. Ya. Gereja rasul-rasul tidak pernah menggunakan kekerasan di dalam menerapkan disiplin gereja. Walaupun dikucilkan, ya. Nah, biarlah ini juga menjadi pedoman buat kita. Kalau kita ingin mengubah, ya nggak usah bilang dunia lah, ya. Kita ingin mengubah daerah pelayanan kita, ya. Baiklah kita juga sama seperti rasul-rasul, ya. Yang pertama, mereka tidak bereaksi untuk melawan, membalas, ya. Mereka tidak pernah menggunakan kekerasan di dalam menerapkan disiplin. Nah, ini jadi contoh yang luar biasa. Bahkan yang terakhir, gereja di abad pertobatan Kaisar Konstantin, ya, itu banyak sekali, ya, waktu di zaman Romawi banyak sekali orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu dilemparkan di arena seperti itu, kemudian dilepaskan singa yang lapar. Mereka, saya ada video filmnya tapi saya nggak putar ya. Mereka digigit, dimakan oleh singa. Mereka tetap terima resiko itu semua. Tidak ada pembelaan, tidak ada pembalasan. Justru karena itulah Injil tersebar ke seluruh dunia. Berita tentang kasih Kristus itu
terjadi di mana-mana. Nah, saya percaya biarlah sikap-sikap seperti inilah, sikap-sikap kelemah lembutan seperti ini yang akan mengubah ladang pelayanan saudara-saudara. Amin. Saya akan tutup dengan ini. Jadi dengan cara apakah kita merubah dunia atau daerah di sekitar kita? Kita dapat mengubahnya dengan kekuatan yang ada di dalam, yaitu kelemah lembutan. Saya percaya teman-teman hari ini belajar hal yang luar biasa. Biarlah kita menjadi pribadi yang lemah lembut, sama seperti Tuhan Yesus. Karena biar mereka bisa mengenal kasih Kristus bukan karena kekuatan kita, kehebatan kita, tapi karena kelemah lembutan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada pertanyaan atau kesaksian bisa dibagikan, disaksikan. Silakan. Mungkin aja share waktu menghadapi problem di gereja di Gua Buma gimana? Coba share dong gimana? Apakah bisa apakah naik darah, naik pitam atau bisa rendah hati, lemah lembut? Ayo dong saksikan. Ya. Silakan Agape. Waktu itu kami menghadapi tantangan luar biasa. Di waktu rapat yang pertama, kami nggak tahu rapat itu mengenai apa dan rancangan apa dan mau dibahas apa. Ternyata di situ bukan membahas misalnya pertemuan gereja kan biasanya rolling khotbah dan juga membahas tentang Natal. Ternyata di situ bukan membahas itu, tapi malahan kami seakan-akan dihakimi. Dalam sidang itu kami dihakimi, gereja yang satu-satunya, padahal gereja itu banyak yang diundang, tapi satu-satunya yang dihakimi itu gereja kami. Jadi kami tinggal tunduk, diam dan tenang waktu itu, tanpa kami berkata satu patah kata pun. Tetapi yang kami heran itu banyak yang membela kami. Waktu kami diam itu banyak yang membela kami, padahal kami nggak ada ngomong apa-apa. Cuma waktu itu kami sikap dengan rendah hati, kami mau minta maaf kalau kami ada salah dan seperti ini dan seperti yang tidak menyenangkan hati mereka gitu kan, ngomongnya minta maaf. Yang kebanyakannya kami nggak banyak omong, cuma satu kata-kata aja. Tapi yang paling herannya itu saat kami rapat itu kami heran ya, banyak gereja-gereja lain tuh mendukung kami gitu, mendukung, membela gitu juga gitu. Dalam kejadian tersebut kami belajar bahwa kami harus rendah hati, apapun yang terjadi, apapun resikonya, kami tetap diam dan rendah hati gitu aja. Kemudian setelah berlalu waktu, datang lagi sidang keduanya, kami juga mulai lagi, awal-awalnya kami tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Kami seakan-akannya mampu gitu untuk menyelesaikan masalah ini yang pertamanya. Tapi dengan berjalannya waktu, kami diingatkan untuk diam. Apapun yang terjadi, katanya, waktu rapat sidang yang kedua, apapun yang terjadi, hanya berapa orang yang harus berbicara, karena orang yang terpenting yang boleh berbicara. Kalau yang selainnya jangan mudah terpancing emosi, jangan mudah mau marah bagaimana, tapi tetap tenang gitu kan. Disitulah kami melihat kebesaran Tuhan, yang tadinya awal rapat itu atau sidang itu ada orang yang pertama berbicara itu dengan nada yang kasar, nada yang tinggi gitu ya, marah-marah gitu, seakan-akan menghakimi kami gitu. Kami mulai mengandalkan Tuhan, apapun terjadi kami tetap tenang gitu kan, apapun yang terjadi kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Hampir mau selesai itu banyak-banyak yang berbicara dari Katolik yang merasa mereka di agamanya dihina ataupun penista agama gitu. Ada orang yang tidak tahu kejadian ataupun mendengar isu itu dari kecamatan, dia mendengar isu itu di luar tuh kedengaran terlalu besar katanya.
Ternyata setelah dia mendengar penjelasan dari kami, dia tertawa. Masalah ini nggak sebesar apa katanya, baru sebesar lilin. Lalu semua itu terdiam, semua mereka yang dari pihak Katolik terdiam. Dari kami nggak ada pembelaan apapun, tapi yang kami heran tuh dari pihak Katolik ini yang justru dari merekanya yang ada yang membela kami gitu. Nyatanya katanya masalah ini nggak terlalu besar katanya. Seharusnya kita sesama agama saling menghargai, saling baiklah kita katanya, kita kan sudah belajar firman Tuhan, kita saling mengasihi dan memaafkan katanya. Di situ kami merasa Tuhan luar biasa perbuatanmu Tuhan. Kami nggak pernah memikirkan bagaimana meminta seseorang pun untuk membela kami, tapi kami minta Tuhan yang membela kami seperti itu. Dan pada akhirnya masalah itu diselesaikan, di sidang itu selesai, walaupun pada akhirnya kami dihukum, tapi itu kami belajar, kami tetap rendah hati. Kenapa kami mau memberikan bahwa apa yang telah kami belajar atau tentang kasih Tuhan, kami tetap rendah hati. Pada akhirnya kami menerima hukuman tersebut. Walaupun tadinya kami pikir jangan-jangan ini masalah ini akan lebih besar lagi di bawah pengadilan apa gimana gitu kan, kami pikir seperti itu. Ternyata Tuhan berpihak kepada kami, Tuhan berikan istilahnya pembelaan yang luar biasa. Yang tadinya kami pikir hukuman itu terlalu berat, Tuhan alihkan dengan hukuman yang nggak terlalu berat seperti hukuman adat seperti itu. Walaupun di mata orang di sini melihat sudah dihukum gerejanya bermasalah, tapi kami tetap rendah hati. Dalam situasi ini juga kami tetap